Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga segala aktivitas kita bernilai ibadah. Yang terhormat Ibu Dr. Tri Wahyu Agustina MPD dan Ibu Marantu Soliha MSc sebagai dosen pengampu mata kuliah anatomi tumbuhan. Dan tak lupa yang kami hormati pula teman-teman seperjuangan. Kami dari kelompok 8, saya Rifki Putra Erawan sebagai moderator beserta dua rekan saya, yakni Permata Hati dan Syifa Kamelia, akan membahas jurnal internasional tentang mengembangkan paduan laboratorium anatomi fisiologi tanaman yang terintegrasi dengan ilmu Islam. Untuk pemaparan materi yang pertama ada pendahuluan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yang kedua ada metode yang akan disampaikan oleh Permata Hati, dan yang ketiga ada hasil yang akan dibahas oleh Permata Hati dan Syifa Kamelia, dan yang terakhir ada kesimpulan yang akan dibahas oleh Rifki Putra Erawan. Disimak terus ya videonya teman-teman. Yuk. Baik teman-teman, mulai saja dari pendahuluan. Yang pertama, kursus ini merupakan anatomi tanaman dengan 3 kredit dan fisiologi tanaman dengan 3 kredit. Yang kedua, praktek laboratorium adalah strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk berlatih secara empiris, menunjukkan kemampuan kognitif, psikomotor, dan afektif menggunakan peralatan laboratorium. Yang ketiga ada pengalaman laboratorium menyebabkan siswa dapat mengintegrasikan pengetahuan yang diperoleh dari buku dengan pengalaman nyata melalui praktik laboratorium. Baiklah, saya akan menjelaskan metode penelitian. Yang pertama, model pengembangan. Perangkat yang dikembangkan adalah panduan praktik laboratorium anatomi dan fisiologi tumbuhan yang terintegrasi dengan sains Islam. Penelitian ini menggunakan model penelitian dan pengembangan Plum yang terdiri dari 5 fase. 1. Fase investigasi awal. Mendefinisikan masalah atau defining the problem. 2. Fase desain, pemecahan masalah atau solusi. 3. Fase realisasi atau konstruksi, rencana kerja atau rancangan. 4. Fase uji, evaluasi, dan revisi. Suatu solusi yang dikembangkan harus diuji dan dievaluasi dalam praktik. 5. Fase implementasi. Setelah dilakukan evaluasi dan diperoleh produk yang valid, praktis, dan efektif, maka produk dapat diimplementasikan. Yang kedua, subjek penelitian, yaitu mahasiswa semester 4 dari 35 dan 5 asisten praktik laboratorium. Yang terakhir, instrumen. Instrumen penelitian terdiri dari lembar validasi, lembar penerapan perangkat, kuesioner respons asisten, dan kuesioner untuk siswa yang melakukan praktik laboratorium. Hal-hal yang dinilai meliputi format pedoman, bahasa, konstruksi isi pedoman, motivasi belajar siswa, pelaksanaan bimbingan, interaksi siswa, dan integrasi keilmuan Islam. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian hasil yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Syifa Kamelia, dengan NIM 11820600100. Baik, langsung saja. Karena si peneliti ini menggunakan model pengembangan Plum dalam penelitiannya, maka tentunya terdapat 5 fase di sini. Mulai dari fase yang pertama, yaitu fase investigasi awal. Di fase ini, si peneliti menganalisis siswanya, menganalisis topik praktik laboratoriumnya, dan menganalisis integrasi ilmiahnya. Pada saat menganalisis siswa, peneliti menemukan beberapa masalah, yang diantaranya banyaknya prosedur penelitian dalam panduan untuk setiap topik yang menyebabkan praktik laboratorium tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Ditambah lagi, pelaksanaan praktikum laboratorium kadang-kadang tidak sesuai dengan prosedur, tetapi sesuai dengan instruksi asisten praktikumnya. Laporan praktikum juga tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
Dan siswa tidak merasa puas dengan penilaian yang diberikan oleh asisten praktikum karena tidak ada penilaian praktik laboratorium standar dan valid sehingga penilaian tidak objektif dan terukur. Selain menganalisis masalah siswa, peneliti juga menemukan masalah dalam pelaksanaan praktikum laboratorium. Seperti bimbingan yang tersedia masih menggabungkan dua kursus, yaitu anatomi tumbuhan dan fisiologi tumbuhan. Selain itu, beberapa topik praktikum laboratorium dalam panduan juga tidak dapat dilakukan karena tidak ada peralatan yang tersedia dan kurang berkualitas. And the last, peneliti juga menganalisis integrasi ilmiahnya dengan mempertimbangkan visi dan misi Departemen Pendidikan Biologi UIN Alauddin Makassar, yang dimana integrasi ilmu keislaman harus dilaksanakan baik dalam pembelajaran di kelas maupun dalam praktikum laboratorium, meskipun tidak ada standar pedoman integrasi ilmiah yang masih dibilang sebuah konsep. Setiap kegiatan belajar setidaknya harus mengandung konten integrasi sains Islam, meskipun itu hanya mengutip teorema atau hadis yang sesuai dengan topik pembelajaran. Berdasarkan investigasi awal, diketahuilah bahwa tidak ada satupun kursus yang menerapkan laboratorium guidance dengan integrasi ilmiah di Laboratorium Pendidikan Biologi UIN Alauddin Makassar. Nah, jadi itulah beberapa masalah yang ditemukan oleh peneliti pada fase investigasi awal. Lanjut ke fase yang kedua, yaitu fase desain, merupakan fase yang bertujuan untuk mendesain pemecahan masalah yang kita temukan pada fase sebelumnya yang tadi disebutin nih di fase investigasi awal. Dengan mengacu kepada silabus kursus anatomi dan fisiologi, peneliti mendesain panduan berdasarkan sistematikanya ya, tentu terdiri dari landasan teori, tujuan percobaan yang jelas, lalu penjelasan rinci alat dan bahan, kegiatan yang mudah dilaksanakan, pertanyaan terkait praktikum laboratorium untuk mengontrol pengetahuan siswa. Setelah didesain sedemikian rupa, kemudian direalisasikanlah pada fase realisasi atau konstruksi, fase yang ketiga. Pada fase ini, bentuk dasar produk dihasilkan sebagai hasil dari realisasi fase desain. Selain itu, pedoman praktikum laboratorium dibuat sesuai dengan desain yang direncanakan dan disebut sebagai prototipe 1. Produk tersebut kemudian dipresentasikan kepada validator sebelum percobaan. Nah, setelah terrealisasi, perlu adanya tes, evaluasi, dan revisi yang dilakukan pada fase keempat ini. Yang dimana sebelumnya produk panduan praktikum laboratorium yang dihasilkan disampaikan kepada dua validator untuk penilaian sebelum uji coba. Dan ternyata hasil penilaian dari kedua validator memiliki relevansi yang kuat karena koefisien validasi konten lebih dari 75%. Oleh karena itu, validasi konten koefisien yang dihasilkan valid. Kedua validator memberikan kesimpulan bahwa pedoman praktikum laboratorium anatomi dan fisiologi tumbuhan dapat diterapkan dengan revisi yang kecil. Kemudian diberikanlah saran oleh kedua validator sebelum direvisi dan setelah ditindaklanjuti atau direvisi. Karena sebelum direvisi ada beberapa kesalahan ketik dalam buku panduan anatomi fisiologi tumbuhan. Tetapi setelah ditindaklanjuti, beberapa kesalahan ketik itu telah diperbaiki sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Dengan mempertimbangkan beberapa saran dari validator, buku panduan praktikum laboratorium anatomi dan fisiologi tumbuhan direvisi kembali. Hasilnya disebut dengan periotipe 2. Periotipe ini kemudian diuji kepada sampel siswa, beberapa siswa dari Departemen Pendidikan Biologi untuk mengevaluasi seberapa efektifkah dan seberapa praktiskah produk yang dikembangkan dalam penelitian ini. Segi kepraktisannya diamati oleh peneliti dari penerapan kedua produk, sedangkan sisi efektivitasnya diamati dari respon siswa dan asisten praktikum. Berdasarkan kriteria implementasi perangkat, diketahui bahwa kepraktisan buku pedoman praktikum laboratorium itu berada dalam kategori 3,
yang sebagian besar dapat diterapkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa produk yang dikembangkan oleh peneliti praktis untuk diterapkan. Berdasarkan hasil analisis respon siswa, menunjukkan bahwa 92% siswa memberikan respon positif pada semua item yang dipertanyakan, dan 8% memberikan respon negatif. Dalam mengukur efektivitas pedoman praktikum laboratorium, respon asisten juga harus dipertimbangkan. Menurut hasil analisis dari kuesioner respon asisten, 100% asisten memberikan respon positif pada 93,33% item yang dipertanyakan, dan 6,67% dari item diberi respon negatif oleh asisten. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa produk yang dikembangkan memenuhi kriteria efektif. Baik, hasil dari fokus diskusi kelompok ini dapat saya sebutkan. Yang pertama, ada tanggapan atau saran dari validator. Mereka menyarankan untuk menambahkan lebih banyak halaman dan membuat menarik desain untuk buku panduannya. Setelah revisi berdasarkan saran dari praktisi, produk dianggap sebagai produk akhir yang memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. And the last, fase yang kelima, fase implementasi akan dijelaskan oleh teman saya kembali, yaitu Permata Hati. Baiklah, saya akan membahas lanjutan hasil pembahasan yang dipaparkan Saudari Syifa. Yang terakhir, tahap implementasi. Yang pertama, validitas produk pedoman laboratorium anatomi dan fisiologi tanaman terpadu ilmiah Islam. Pedoman praktik yang dikembangkan telah memenuhi kriteria valid. Setiap produk memiliki skor koefisien validasi 1. Produk dinyatakan valid jika memiliki koefisien validitas lebih besar 0,75. Yang kedua, kepraktisan produk bimbingan laboratorium anatomi dan fisiologi tumbuhan terpadu ilmiah Islam. Berdasarkan hasil pengamatan oleh pengamat, perangkat pedoman praktikum laboratorium anatomi dan fisiologi tumbuhan berada pada kategori T sama dengan 3, di mana kegiatan yang belum optimal yaitu asisten tidak mengkoordinasikan pengisian alat tagihan, asisten kurang mampu memimpin diskusi, asisten memberikan motivasi kurang kepada siswa sebelum praktik laboratorium dimulai. Yang ketiga, keefektifan paduan laboratorium anatomi dan fisiologi tumbuhan terpadu ilmiah Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa 92% siswa memberikan tanggapan positif dan 8% responden memberikan tanggapan negatif. Respon positif dengan nilai rata-rata 3,4 kategori setuju. Sedangkan berdasarkan hasil analisis kuesioner tanggapan asisten memberikan tanggapan positif terhadap 93,3% item dipertanyakan dan 6,67% menerima tanggapan negatif. Baik, untuk kesimpulannya, yakni panduan praktikum laboratorium yang dikembangkan didasarkan pada modifikasi dari model pengembangan Plum yang terdiri dari 5 fase, yakni investigasi awal, desain, realisasi atau konstruksi, uji, evaluasi, dan revisi, serta fase implementasi. Bimbingan praktik laboratorium anatomi dan fisiologi tumbuhan telah memenuhi kriteria yang valid, praktis, dan efektif. Baik, mungkin cukup segini saja videonya teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.